Wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para pemirsa, selamat malam dimanapun berada. Para pemirsa, video ini dengan judul Sifat Wajib Allah volume yang keempat ya. Jadi para pemirsa, sebelum memahami dari video volume yang keempat ini, tolong dipelajari volume yang ketiga, kedua, ke-1 dan juga video dengan judul Sifat Wajib Allah. Jadi di belakang video ini ada 4 video agar urut dan tartil sehingga mendapatkan sesuatu yang tepat dan benar ya, agar tidak menjadikan kesalahan dalam memahami atau menjalankan yang disebut tuntunan atau alur kehidupan yang tepat dan benar. Para pemirsa, sebelum diulas tentang sifat wajib bagi Allah, didasari dulu dengan bab judulnya. Satu contoh guru sudah mengajak berpikir dari video ke-1, ke-2, dan 3. Sifat wajib bagi Allah. Manusia rata-rata belajar tatkala ada kata atau kalimat sifat wajib bagi Allah, ada kalimat, ada tulisan, atau ada orang yang berceramah atau mengajarkan itu. Manusia itu mengasumsikan sesuai kemampuan dan kecerdasannya, ya. Sehingga yang didapat, yang dihasilkan tidak sama dari apa yang dimaksud dari kitab yang diwariskan orang-orang terdahulu, ya. Satu contoh diedukasi sedikit oleh guru. Para pemirsa diajarkan oleh guru dengan perlahan ya. Tatkala ada tulisan atau kitab sifat wajib bagi Allah. Satu, ada kata wajib. Diajarkan dengan perlahan, semoga bermanfaat. Dan juga semoga dengan video yang mudah dan perlahan ini para pemirsa mampu menyampaikan kepada sanak saudara atau kepada keluarga atau kepada putra-putri kita yang sudah sedikit mampu untuk diajak untuk berkomunikasi. Satu contoh dengan kata wajib. Wajib itu kalau menurut keterangan, bila tidak dilakukan itu dosa, artinya mendapatkan sesuatu yang salah atau sesuatu hukuman. Ya. Jadi wajib itu bila tidak dilakukan atau tidak terpenuhi, dihukumi salah, mendapatkan siksa. Orang-orang terdahulu para pemirsa, di sini sifat wajib Allah atau sifat wajib bagi Allah. Pertanyaannya para pemirsa, wajib adalah kata atau kalimat hukum dalam agama Islam. Setahu Anda para pemirsa yang pernah belajar agama Islam, wajib itu dibagi atau ada berapa? Ada berapa para pemirsa? Hukum di Islam itu ada 5, nomor 1 wajib. Wajib sudah diterangkan bila tidak terpenuhi akan menjadikan kesalahan atau dosa, sehingga menjadikan siksa. Sedangkan orang-orang terdahulu membuat kitab yang disebutlah atau diyakini kitab Tauhid, bahwa Tuhan Allah itu wajib mempunyai sifat 20. Pertanyaannya para pemirsa, kata wajib bagi Allah ini wajib yang apa? Bagaimana para pemirsa? Wajib yang bagaimana para pemirsa? Coba. Boleh seluruhnya kalian yang pernah belajar di pondok yang tentang belajar ilmu hikam, kitab hikam. Benarkah wajib itu ada bagi Tuhan? Ataukah wajib itu hanya bagi bangsa manusia? Diajarkan cara berpikir yang tepat dan benar. Bila kita para pemirsa merujuk kepada hukum, ya, hukum Islam wajib, itu berlaku kepada bangsa manusia. Lantas mengapa di dalam ilmu tauhid atau ilmu keislaman, Tuhan itu diberi kata wajib? Dari substansi dasar, artinya kitab itu salah.
Coba dicerna kembali para pemirsa. Hukum wajib itu berstandar untuk aturan bangsa manusia. Tapi mengapa di dalam agama Islam ada wajib bagi Tuhan? Faktanya sampai ini hari sejak 1444 tahun para pemirsa katanya ahli hikam, ahli hukum. Kalian semua tidak akan pernah paham. Dan kalian yang katanya wali, katanya nabi, katanya ulama, katanya cendekia, kalian sendiri terpelosok memahami kitab Anda. Lantas bagaimana? Substansinya saja ini sudah salah, para pemirsa. Substansinya salah, kira-kira isinya bagaimana? Kira-kira dijalankan bagaimana? Sedangkan berjalan sudah 1400 tahun. Saya coba dicerna kembali para pemirsa. Wajib ini, kata wajib, hukum wajib ini loh, bagi manusia atau bagi Tuhan? Lantas hal seperti ini tidak akan pernah ada yang tahu. Sedangkan orang-orang itu kau sebut katanya panutan, katanya pendidik, katanya guru, katanya kiai, katanya ulama. Kan ribet. Maka menjadikan sudah satu ketetapan bahwa umat Islam semua terjerumus. Lantas bagaimana katanya Anda berharap surga, berdapat pahala. Substansi kitab itu salah, Tuhan itu diwajibkan, gila. Dengan demikian melalui video ini sudah dipastikan, artinya sampai ini hari, orang-orang yang kau yakini mengatasnamakan dirinya ulama atau kiai, sesungguhnya orang itu tersesat semua. Maka murid santrinya semua ya tersesat, sampai bangsa dan negaramu sekarang, bangsa yang tersesat tak tahu jalan kebenaran. Lantas gimana guru? Maka berkewajiban guru karena sudah diperintahkan menyampaikan sesuatu yang tepat agar kalian lurus kembali. Untuk lurus caranya bagaimana? Tinggalkan cara berpikir hal-hal seperti yang kemarin-kemarin. Menjauh dan menjauhlah dari orang-orang yang kau sebut kiai ulama. Dan tinggalkan kitab-kitab yang sudah tidak berlaku seperti itu. Karena pada dasarnya kalian adalah korban kitab yang membuat orang-orang terdahulu, kalian mengasumsikan, kalian menafsirkan, guru-gurumu mengasumsikan, semua menafsirkan sesuai otaknya, sehingga tidak mengena kepada yang dimaksud. Bersyukurlah para pemirsa, sedikit mampu mencerna tentang apa yang disebut kata wajib itu. Bisa dicerna atau tidak? Kalau memang kembali lagi ada kata wajib bagi Allah, tolong tanyakan kepada orang-orang yang katanya pendakwah, katanya kiai, katanya yang ahli kitab, ahli hikam, ahli apapun, tolong tanyakan. Guru pasti dan saya memastikan dia akan berkilah mencari pembenaran karena substansinya salah. Tuhan dilabelkan wajib. Semoga betul-betul tentang hukum ini para pemirsa khususnya murid dan santri paham ya. Jadi selama ini Anda ikut siapa? Ikut orang apa? Guru memastikan kalian tersesat. Niatmu baik, sama. Niat umat rata-rata baik, tapi mendapatkan guru yang salah, kitab yang salah. Problemnya 1400 tahun. Para pemirsa, masuk kepada substansi. Diajarkan oleh guru tentang Islam, diajarkan tentang agama atau keyakinan atau tuntunan yang mudah saja ya, agar para pemirsa tidak seperti kemarin-kemarin untuk menjalankan kehidupan puluhan, berpuluh-puluh tahun di tempat-tempat pendidikan agama. Hasilnya tak akan pernah ada sama sekali, sehingga merugikan umat itu sendiri, merugikan bangsa dan negara, merugikan putra-putri kita, merugikan orang tua yang membesarkan kita. Maka melalui video ini dijelaskan tentang sifat hal yang paling pokok. Satu contoh para pemirsa, manusia itu bisa dan boleh mempelajari kitab-kitab Islam. Syarat pintunya masih ingat tidak?
harus bersyahadat yang tepat dan benar. Tatkala syahadatmu benar, syarat-syaratnya dipenuhi, barulah di situ berkewajiban untuk sedikit mengerti atau memahami atau mempelajari kitab-kitab Islam. Tapi kalau syahadatnya salah, Anda mempelajari kitab, artinya Anda tidak berhak atas nama kitab Islam itu. Sedangkan syahadat yang tepat, mulai kapan Anda tahu? Sedangkan kalian syahadat aja tidak pernah paham. Kembali lagi pada substansi, diberikan gambar oleh guru. Semoga sangat membantu dengan cara yang mudah ini. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, murid dan santri, sangatlah penting bagi yang sudah terbaiat ya. Dituntun sejak dari awal dulu. Syahadat setelah dibaiat kalimatnya sudah tepat ya, sudah paham. Di situ hanya dibagi 3 bahasan. Di kitab sudah diajarkan, guru memakai metode pemahaman untuk publik juga mudah agar pemirsa semua paham. Para pemirsa, diberilah satu contoh ulasan gambar agar mengena kepada yang dimaksud, yang maksudnya itu syahadat. Ini ya diulas kembali agar lebih mudah dengan banyak cara. Syahadat itu menerangkan ada Allah, ada Rasul, ada Muhammad. Katanya di situ ya, kalimat substansinya dasarnya di situ. Sedikit merujuk kepada satu kalimatnya di syahadat. Wa asyhadu anna, ya dikembalikan. Ana ya, ana. Diulas agar paham. Ana itu bahasa Quran. Sampai menjadi bahasa Arab diartikan ana itu saya. Pertanyaannya para pemirsa, mengapa sih kata ana itu ditafsiri saya? Ana itu dari bahasa Jawa. Karena konsonan O tidak bisa ditulis O menjadi A, menjadi ana. Itu maknanya ono. Ono itu ada. Paham ya? Di dalam syahadat para pemirsa, itu metode ya, jadi metode. Dari video yang 1, 2, 3 sudah diulas. Satu contoh tatkala manusia itu menerangkan yang dimaksud Allah itu di tengah ini manusia ini loh para pemirsa. Di tengah ini diulas dengan gambar, kemarin hanya diterangkan oleh suara oleh guru. Tengah ini as pribadi manusia, as hadu ini, as tengah, hadu hidayah, tempat hidayah ini. Di dalam kitab Islam itu diganti ya, itu nama ganti ya, Allah itu nama ganti. Jadi bukan yang di as manusia ini Allah itu bukan. Itu kata ganti. Bahasa umumnya itu jiwa. Jiwa itu di dalamnya diterangkan dengan ilmiah. Assalamualaikum di situ zat hidup. Ya. Meskipun orang itu tidak bersyahadat para pemirsa. Di dalam jiwa manusia itu semua ada zat hidupnya ini. Tapi letaknya tempatnya yang sangat dalam. Bukan berarti kalau orang sudah bersyahadat mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu an, orang itu dalam keadaan benar dan akan masuk surga. Bukan ya para pemirsa. Itu cara ya. Syahadat adalah metode. Maka itu bukan keyakinan. Itu bukan diucapkan, bukan disuarakan, dijalankan dengan proses tertentu. Nah, paham ya? Dari zat yang ada ini, untuk menggerakkan tubuh manusia, dari dalam ini, inilah yang kedua, inilah bangsa disebut Rasul, inilah saraf-saraf yang menghubungkan manusia. Maka ada saraf, ini nanti ada otot. Nah. Maka disebutlah Rasul sebagai penghantarnya. Nah, di luar sini inilah yang dibagikan namanya raga ini. Digambarkan dengan cara sederhana. Ibaratnya proses raga ini dimulai dari titik kecil. Ini loh.
sampai jadi manusia. Jadi yang dimaksud syahadat itu adalah proses mengajarkan agar manusia bisa interaksi dan mengerti dirinya sendiri. Bukan seperti yang digambarkan dari kitab-kitab yang beredar, meyakini seakan-akan ada orang yang hebat, seorang utusan di bumi Arab sana. Bukan, para pemirsa, itu salah. Itu permainan orang-orang terdahulu merekayasa kitab agar manusia dikendalikan dalam satu titik untuk kepentingan. Dipahamkan, ilmu Islam itu tuntunan, bukan agama, ya. Satu contoh, kalau sudah paham, di dalam jiwa manusia ini mesinnya, atau jenderalnya, atau ratunya, atau yang menguasai. Untuk perilaku manusia, tubuh manusia bergerak, itu dikendalikan namanya lewat saraf dan otot. Alamnya disebut pikir atau akal. Akal dan pikir bentuk di dalam fisik itu saraf atau otot. Dalam agama syahadat itu disebut rasulnya. Raga tubuh manusia ini digubah menjadi status Muhammad. Jadi Muhammad itu kembali lagi, itu raga manusia yang mengikuti metode ilmu Islam, ya. Jadi semua umat yang beragama Islam yang mengikuti konsep Islam, raganya diberi status Muhammad. Agar tidak salah. Maka di sini sudah ditulis oleh guru, raga ini diberilah kata Muhammad. Raga atau tubuh. Di sini otot, saraf, alamnya akal atau pikir itu sebagai rasulnya. Yang di dalam jiwa manusia ini itu diganti orang-orang terdahulu dengan bahasa Allah. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya itu jiwa atau jiwa. Dari ilmiahnya diterangkan zat-zat hidup itu di sini. Nah, inilah para murid dan santri dan para pemirsa, pentingnya atau sesuatu syarat yang harus dilakukan untuk menjalankan pola hidup yang tepat dan benar. Dibutuhkan syahadat. Karena untuk mengikat dari tubuh melalui akal dan pikir sampai mengena kepada hati yang di dalam. Untuk menyambung, untuk menghubungkan inilah memang ada cara yang diwariskan leluhur kita sejak 67 Masehi. Itulah yang disebut ilmu syahadat. Maknanya sah dengan zat. Ya. Sah dengan zat. Ya, bukan keyakinan seperti yang di luar sana. Disahkan dengan zatnya. Artinya tubuh disahkan dengan mesinnya. Maka untuk sah dalam hukum Islam ditetapkan 3 perkara harus dipenuhi minimal untuk sah. Maka ada guru yang disebut guru wali bait atau guru dalam keadaan benar. Ada mempelai orang yang ingin menjadi umat Islam dan ada saksinya. Ditunjang sarana dan prasarana termasuk dibantu dengan kalimat thayyibah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat itu kalimat membantu mengarahkan pola pikir agar pikiran mudah menjalankan alurnya, bisa berhubungan dengan jiwa-jiwa per individu manusia. Itulah para murid dan santri pentingnya untuk memahami seperti ini. Para pemirsa, dengan sedikit gambar ini agar mudahlah para pemirsa diajarkan guru, betul-betul kalian mendapatkan sesuatu tuntunan bimbingan yang tepat. Dan sekaligus untuk mengakhiri habis masanya agama Islam. Jadi agama Islam yang 1444 itu sudah habis waktunya. Maka ini direnov oleh alam, direnovasi oleh guru. Sehingga apapun agama itu menjadikan kerusakan, bahkan umatnya menjadi rusak. Bahkan tempat-tempat yang ditempati agama itu sekarang sudah mulai rusak dengan perlahan dan itu nanti akan menjadikan kerusakan. Karena ini kemampuan atau kemauan alam semesta untuk membenahi makhluknya, membenahi bumi dari pemahaman yang salah.
Bersyukurlah yang sudah terbaiat. Berbahagialah yang sudah mampu melihat dan mendengar video guru. Semoga para pemirsa yang belum berbaiat, guru mendoakan semoga mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemampuan sehingga mampu untuk melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat. Karena ini berlaku sekali hanya untuk sampai kelak kita pun di alam sana. Dilanjutkan untuk volume berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.